Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahis sami'il alim, alhamdulillahir raufir rahim, alhamdulillahil majidil halim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ayyuhan netizen. Jumpa lagi dengan saya Brili El Rashid dalam program Reborn, review buku original online. Yang kesekian kalinya, saya sampai tidak menghitung ini episode yang keberapa karena mengalir terus ya. Nah, saya memberikan review buku-buku itu adalah dari koleksi saya pribadi, bukan pinjam atau bukan milik perpustakaan daerah atau perpustakaan orang lain ya, tidak. Jadi milik saya pribadi. Nah, ini murni karena saya ingin membangkitkan semangat untuk membaca dan mengkaji kitab-kitab atau buku-buku keislaman. Maka bisa dilihat review buku original online yang saya sajikan tidak ada buku-buku umum, selalu buku keislaman. Kali ini buku yang saya review cukup banyak, mungkin akan lebih panjang dari biasanya, yaitu buku-buku genre Bahthul Masail. Apa itu Bahthul Masail? Yaitu satu tradisi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau organisasi massa NU, di mana tradisi tersebut adalah tradisi intelektual, tradisi keilmuan yang menghasilkan atau memproduk jawaban atas permasalahan yang disampaikan dari masyarakat kepada para ulama di jajaran Lajnah Bahthul Masail, baik yang berada di dalam naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau dalam naungan pesantren-pesantren NU. Nah, Bahthul Masail secara ringkasnya itu adalah tanya jawab keislaman ya. Secara ringkasnya seperti itu. Spesialnya adalah tanya jawab ini dilakukan secara teliti, secara seksama, dan jawabannya itu disusun secara aklamasi ya. Jadi bukan satu orang ustadz yang menjawab. Karena apa? Karena kita tahu banyak sekali terjadi di media sosial, di YouTube misalnya, itu banyak public figure yang karena saking seringnya tampil dan banyak subscribersnya, maka kemudian apa? Situasi tersebut menggoda untuk membawa diri tampil sebagai ahli. Nah, inilah kelemahannya ketika banyak pengikut. Nah, ketika kondisi sudah semacam itu, maka apa saja dijawab dengan jawaban apa saja. Nah, ini dia, apa saja dijawab dengan jawaban apa saja. Nah, permasalahannya di situ. Soal agama kok dijawab apa saja, apa adanya, ini akan jadi masalah ya. Banyak sekali kejadian-kejadian semacam itu. Maka akan sangat aman bila kita mendapatkan jawaban itu dari banyak ustadz, banyak kiai yang jawabannya itu diramu secara konsensus, secara aklamasi. Ya, ini lebih aman, meskipun ya ada kemungkinan. Kenapa ada kemungkinan? Nanti saya sebutkan. Baik, kita langsung review buku-buku tentang atau genre Bahthul Masail. Ada banyak ya. Baik Bahthul Masail yang dilakukan oleh kelembagaan atau nanti Bahthul Masail yang dilakukan oleh personal kiai. Nah, ini perlu disimak juga. Nah, ketika itu dilakukan oleh satu orang kiai, satu orang ulama, biasanya tidak disebut Bahthul Masail, tapi sekedar konsultasi syariah. Baik, nah Bahthul Masail yang pertama adalah ini dulu ya, yang paling awal yang saya miliki, yaitu NU menjawab problematika umat.
Muqarrarat Nahdlatul Ulama Jawa Syarqiyah. Ini diterbitkan pada tahun 2013 berarti. Ya, betul sekali. Cetakan pertama 2013 oleh penerbit Bina Aswaja. Nah, di sini tidak ada judul besar bahwa ini adalah kompilasi Bahthul Masail, tapi ada di judul kecilnya, Keputusan Bahthul Masail PWNU Jawa Timur 1991 sampai 2013. Mungkin pemirsa bertanya-tanya, ayuhan netizen bertanya-tanya, apakah hanya PWNU Jawa Timur pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur? Tentu tidak. Pengurus wilayah di provinsi-provinsi lainnya juga boleh menyusun kumpulan kompilasi hasil keputusan Bahthul Masail yang diadakan. Nah, ini jadi sejak tahun 91 sampai 2013 semuanya dimuat di dalam buku NU Menjawab Problematika Umat. Jadi ini hampir seperti kitab ya. Makanya pernah saya baca ada ulama dari Timur Tengah yang diundang oleh NU hadir, itu pernah berkomentar bahwa NU ini seperti sebuah madhab. Jadi karena apa? Karena banyak kitabnya. Nah, di sini NU menerbitkan ini, NU Jawa Timur tepatnya, ini adalah sangat ya, karena banyak kesimpulan-kesimpulan hukum yang dimuat di dalam buku ini. Tebalnya 614 halaman ya, tebalnya 614 halaman ya. Ada ini pakai hardcover, kertasnya juga HVS putih, kemudian ada pitanya, kemudian untuk punggungnya tidak cembung, jadi punggungnya lurus, kemudian ada space ruang di sini jadi tidak dilem, dan ini tentunya bending sewing ya, jadi ada jahitannya di bending punggungnya. Nah, untuk fontnya juga saya suka besar-besar, dan takbir-takbirnya juga dicantumkan. Pertanyaannya ya memang khasnya Masail di NU semacam ini ya, jadi ada pertanyaan, deskripsi pertanyaannya, kemudian jawabannya, dan makhadnya atau dasar pengambilan hukumnya. Dan di sini untuk takbir-takbir yang ditampilkan tidak ada harokatnya, tidak ada syakelnya ya, dan tidak ada terjemahnya juga, jadi hanya kutipan dari kitab apa. Nah, di sini bagusnya adalah disebutkan ulama-ulama siapa saja yang ikut dalam lembaga Bahthul Masailnya, Lajnah Bahthul Masail. Bahthul Masail ya. Ada Kiai Abdullah Nasir Fattah, kemudian profesor, ada kiai-kiai yang lainnya. Semuanya kiai ya, semuanya kiai haji ya. Nah, ini kemudian yang bagus dari kitab atau buku NU Menjawab Problematika Umat ini, di depan itu daftar isinya adalah berdasarkan tahun berapa Bahthul Masail diadakan, di mana juga tempatnya, baru kemudian judul-judul apa yang dibahas ya. Nah, adapun di halaman belakang itu adalah judul-judul sesuai tematiknya dan bab-babnya. Jadi bab sholat, bab hukum, bab sosial, dan lain sebagainya, bab wakaf ya. Jadi memudahkan pencariannya, tidak berdasarkan kapan Bahthul Masail itu diselenggarakan, tapi berdasarkan tematik yang ingin kita cari ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini dia, jilid yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu sebetulnya jilid 1, tapi kemudian terbitlah jilid yang kedua. Jilid yang kedua ini berbeda penerbitnya, yaitu langsung PW LBM NU Jawa Timur.
Nah, ini kemudian adalah berisi tahun 2009 sampai 2014. Jadi bahtul masail yang dilakukan pada tahun rentang antara 2009 sampai 2014 termuat di jilid 2 ini. Kalau ini tadi tahun 1991 sampai 2013. Nah, ini judulnya juga sama. NU menjawab problematika umat dan Muqarrarat Nahdlatul Ulama Jawa Syarqiyah. Nah, bedanya di sini tebalnya sama. Kenapa bisa tebalnya bahkan lebih besar yang jilid 2? Kenapa? Karena makhad atau takbir-takbirnya itu ada harokatnya. Nah, itu dia istimewanya di sini. Dan ada terjemahnya. Nah, bisa disimak takbir-takbir yang dicantumkan ada harokatnya dan kemudian diikuti dengan terjemahnya. Nah, ini sangat bagus untuk membangun pemahaman yang utuh dan juga secara epistemologis pembaca itu bisa mengetahui apa epistemologis hasil keputusannya. Dan ini lebih bagus lagi karena fontnya itu lebih besar. Nah, dan lebih bagusnya lagi adalah ini lebih rinci lagi, ada deskripsi masalah, ada pertanyaan. Ya, kenapa begitu? Karena al-jawabu jawaban itu kembali kepada pertanyaan, ya. Itu ada kaidah semacam itu, ya. Jawaban kembali kepada pertanyaan. Artinya ketika deskripsi masalah itu atau pertanyaannya tidak jelas, maka jawaban bisa disalahpahami, bisa salah juga. Maka di sini deskripsinya lengkap, kemudian pertanyaannya juga rinci, kemudian jawabannya juga sangat panjang lebar. Ya, baik, itu yang kedua. Ini tebalnya, jadi ada untuk eskiblatnya itu ada logo Muqarrarat Nahdlatul Ulama Jawa Syarqiyah. Nah, ini tebalnya 850 halaman. Ya, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang lebih mantap. Solusi hukum Islam, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. Nah, ini diterbitkan langsung oleh LTN PBNU, Lajnah Ta'lif wa Nashr PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini kompilasi dari bahtul masail yang dilakukan pada rentang tahun 1926 sampai 2010 Masehi. Jadi ini langsung PBNU yang menerbitkan, ya. Makanya setebal ini bisa dibandingkan dengan yang tadi, ya. Nah, ini dia. Cuman sayang ini punya saya dimakan tikus ini di bagian bawah ini. Waduh, hardcover loh padahal ini. Cuman hardcovernya lebih tipis ini daripada hardcover yang sebelumnya. Sebelumnya lebih tebal. Nah, padahal harusnya lebih tebal lagi. Nah, kemudian untuk punggungnya juga ada space ruangnya. Ada pitanya, tapi pitanya cuma satu. Ya, kalau boleh saran pitanya ada 3 lah, seperti Al-Quran pada zaman sekarang itu pitanya ada 3 untuk memberikan batasan bacaan, ya. Nah, ini saya bacakan Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat wa Mu'tamarat Nahdlatul Ulama. Ada pengantar dari Dr. Sahal Mahfuz, beliau Rais Am. Kemudian penerbitnya adalah Khalista Surabaya. Jadi kerjasama dengan LTN PBNU. Ini terbitan tahun 2011. Kalau yang ini tadi terbitan tahun 2000 berapa ini berarti? 2015. Jadi ini 2013, ini 2015. Ini 2000 berapa tadi? 2011. Ya, PBNU ini 2011. Nah, ini tebal sekali. Tebalnya ada
1012 halaman. Masya Allah, ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Ada berapa ini? Ada 446 bahthul masail, ya. Ada rekonstruksi wajah, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Wah, ini modern permasalahannya, ya. Kemudian sama secara anatomi bukunya di depan daftar isinya itu berdasarkan tahun pelaksanaan bahthul masail dan di mananya. Kalau yang di belakang itu halaman berdasarkan tematiknya sesuai bab-bab fikih, bab janais, bab puasa, bab pemerintahan, bab sholat dan lain sebagainya. Jadi penomoran halamannya lengkap, ya. Nah, di sini lebih lengkap lagi, ya. Jadi deskripsi masalah, kemudian pertanyaan, kemudian jawaban, kemudian dasar pengambilan, itu ada sudah bersyakel untuk takbirnya, kemudian terjemahannya, kemudian kutipan judulnya juga sangat rapi, editingnya bagus. Ini seingat saya tidak menemukan kesalahan editing sama sekali, karena ya wajar, karena satu buah hasil bahthul masail itu dibaca berulang-ulang oleh beberapa orang, ya. Baik, kemudian selanjutnya saya punya, nah ini dia, ensiklopedia Jawabul Masail bermadhab 4. Ensiklopedia fikih Jawabul Masail bermadhab 4, Pondok Pesantren Ngalah. Saya dapat ini langsung dari Kiai Haji Soleh Badruddin Soleh Ngalah. Beliau yang memberi ini langsung kepada saya. Mungkin beliau sudah lupa karena beliau maklum banyak sekali tamunya. Nah, di sini ini bagus, ringan, beda dengan yang tadi, karena ketiga buku bahthul masail tadi itu dengan kertas HVS, kalau yang ini dengan kertas book paper. Nah, book paper, ya, jadi lebih ringan, sangat ringan. Padahal jumlah halamannya ada 572 halaman, tapi ringan, ya, tidak bikin tangan tremor. Nah, di sini sangat khas sekali. Beliau malah menampilkan untuk ilustrasi, yaitu ada beduknya. Nah, ini sangat tradisional, ya. Nah, di sini ada anak judulnya menjawab masalah lokal, nasional dan internasional. Kita tahu Pondok Pesantren Ngalah itu banyak berhubungan, ya, dengan kaum non-Islam. Nah, kemudian di sini penyusunnya itu bukan Kiai Soleh Ngalah, ya, bukan. Tapi penyusunnya adalah santri Pondok Pesantren Ngalah. Jadi bukan lembaga bahthul masail nampaknya, ya. Di sini ada koordinator, ada dewan pentasih. Jadi santri membuat tulisan jawaban atas masalah-masalah, kemudian ditasihkan kepada ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang mengasuh di Pondok Pesantren Ngalah ini. Ini terbitan tahun 2020 dan semua buku nanti yang saya tampilkan itu bisa didapatkan di marketplace, banyak masihan, ya. Kemudian mohon maaf tadi saya salah menyebut, namanya bukan Kiai Haji Soleh Badruddin tapi Bahruddin, ya. Baik, kemudian di sini ada pengantar dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling utama, beliau justru mengutamakan pembahasan masalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian baru masalah-masalah fikih untuk bagian kedua. Itu bagian yang pertama tadi, ya. Nah, bagian kedua inilah yang paling mendominasi, paling memakan halaman sampai 522 halaman. Nah, masalah-masalah yang dibahas ini masalah klasik, ya, kebanyakan, dan sudah dibahas di banyak buku-buku bahthul masail, ya. Nah, cuman gaya penulisan buku Jawabul Masail ini tidak
tidak konsisten ya. Saya bilang begitu karena tidak selalu deskripsi masalah, pertanyaan, jawaban, kemudian makhot, tidak selalu begitu ya. Tapi lebih bebas lagi. Dan bagusnya apa? Semuanya sudah berharokat ya. Semuanya sudah berharokat, tapi tidak selalu ada terjemahnya. Seperti ini contohnya. Ini ada dikutip tapi tidak ada terjemahnya. Tapi di tempat-tempat yang lainnya kadang ada terjemahnya. Nah, yang saya sayangkan untuk penulisan di sini secara mechanical editing tidak rapi, masih banyak belepotan. Ya, itu tidak masalah, maklumlah santri yang menerbitkan ya. Nah, kemudian ya, tapi secara makhotnya semuanya bagus. Semuanya bagus, rapi. Dan tapi saya pernah menemukan ada salah harokat. Mohon maaf, ini saya yang awam ya, mungkin ada salah harokat di salah satu takbir itu pernah saya baca. Saya lupa juga di mana. Ada di sini pokoknya. Ya intinya secara mechanical editing masih kalah lah sama Lajnah Bahthul Masail yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama secara langsung. Baik, ma'asyiral viewers, ayuhan netizen, selanjutnya. Nah, ini dia. Santri salah menjawab SSM dari Pondok Pesantren Sidogiri Keraton Pasuruan, Jatim. Ya, diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil rahimahullahu taala. Nah, ini tebel banget dan cukup berat karena pakai kertas HVS. Dikasih anak judul buku besar keputusan Bahthul Masail, ya memang besar sekali. Dan ini lembaga kajian fikih, jadi bukan lembaga Bahthul Masail tapi lembaga kajian fikih. Covernya bagus, saya suka, khas. Ini jilid 1, jilid 2, sebetulnya ada jilid 3 tapi saya belum mampu untuk beli. Barangkali saya ada yang membelikan, nanti saya bersyukur sekali ya. Saya dapat ini tahun berapa ya, saya sudah lupa. Ini terbit tahun 1432 Hijriyah. Ini cetakan ketiga, sudah cetakan ketiga ya. Ini cetakan kedua. Memang bedanya ini pakai laminasi glossy untuk covernya, ini laminasi doff dan ada pitanya. Terus bagusnya apa? Punggungnya ini tidak ada ruang, jadi lebih kuat ya, untuk tidak protol, tidak lepas. Jadi penjilitannya bagus lah ya. Nah, kemudian cuman sayangnya ini yang saya dapatkan, tapi mungkin ya ini saya dapatkan apa? Ada halaman kosongnya ya. Biasanya kalau di percetakan kalau ada halaman kosong 1 atau 2 itu berarti akan ada 8 halaman kosong berikutnya. Bukan 8, 6. Jadi total 8 halaman kosong. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini ukurannya untuk ukurannya ini manis ya, lebih kecil daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya tadi ukurannya besar ya, bisa diperhatikan ukurannya lebih tinggi yang belakang. Yang Jawabul Masail, Masya Allah, saking beratnya sampai jatuh ya. Ini tebelnya berapa halaman untuk jilid pertama, saya lihat dulu. Ini jilid kedua 1016 halaman, jadi mirip yang punyanya PBNU tadi ya. Kalau yang ini 1078 halaman, ini lebih berat ya. Tebalnya juga lebih tebal yang jilid 1. Untuk covernya lagi-lagi saya suka kokoh ya, bisa didengarkan suaranya. Nah, ini anatomi penyusunan bukunya hanya berdasarkan bab-bab tematiknya ya, bab sholat jamaah, bab jamak qashar, bab sholat Jumat, bab sholat sunnah, bab zakat, haji, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan babnya, karena ini bukan lembaga Bahthul Masail tapi lembaga kajian fikih. Nah, kemudian untuk anatominya itu langsung ya, ada judulnya. Untuk satu masailnya ada judul, kemudian ada deskripsi masalah, kemudian ada pertanyaan,
kemudian yang C itu jawaban, kemudian yang D itu rujukan. Nah, rujukannya itu sudah berharokat tapi tidak ada terjemahnya. Nah, rujukannya itu tidak banyak, 1 atau 2 sesuai dengan masailnya, yang kalau tidak perlu rujukan yang banyak ya cukup dikasih 1, kalau memang perlu banyak ya banyak. Nah, kadang seperti ini contohnya, karena saking perlunya rujukan itu sampai berapa halaman ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 halaman rujukannya, dan itu sudah berharokat semua. Mengharokati teks Arab itu kan ya butuh waktu juga ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua juga sama. Yang kedua ini malah tidak ada harokatnya. Jilid yang kedua untuk rujukannya tidak ada harokatnya. Nah, ya, tidak ada harokatnya. Fontnya juga 11 ini sepertinya ya, bukan 12, 11. Fontnya juga agak kecil, tapi untuk santri memang sudah cukup besar ukuran teks atau font yang sekian itu ya. Baik, selanjutnya buku Bahthul Masail yang saya punya itu dari ini langsung buku Bahthul Masail yang personal ya, dari kiai-kiai. Ini terakhir lah. Kalau tadi hardcover semuanya, ini sebetulnya banyak, ini saya punya banyak ya. Sebentar ya, saya tunjukkan supaya tersemangati untuk membaca. Saya punya ini koleksi pribadi saya ya, bukan pinjam, bukan milik siapa-siapa. Nah, ini dia. Sebentar, ada berapa ini ya Robbi? Nah, ini dia. Nah, ini untuk buku Bahthul Masail yang soft cover dan bukan kelembagaan ya. Ini dari pondok mana ini? Pondok Pesantren Darut Tauhid Probolinggo, Krejengan. Ya, Gangstar. Kalau ini memang anak-anak santri ya, harganya cuma 32.000, tipis. Nah, ini hanya judulnya apa, kemudian makhotnya apa, dan tidak berharokat. Kadang-kadang juga ada catatan untuk status atau untuk terjemah kadang-kadang ya. Ya, ini khasnya pesantren ya, khasnya anak-anak santri, dan ini tidak banyak membantu bagi kalangan awam. Ini banyak membantu kalangan santri ya, tapi kalau kalangan awam tidak banyak membantu. Jadi hanya teks saja. Teksnya juga kecil untuk font Arabnya dan tidak ada harokatnya. Ya, ini harus anak santri yang membaca ini ya, santri yang sudah kelasnya Bahthul Masail. Baik, kemudian selanjutnya ada yang dari lebih tipis ya. Mana tadi? Ini dia. Ini dari jilid 1 Kiai Haji Muhammad Anwar, 100 Masail Fiqhiyah. Nah, ini saya pernah baca, tapi kalau tidak salah khatam, kalau tidak salah ya, tapi sudah banyak lupa. Ini fontnya lama banget, ini pakai mesin kuno ini sepertinya ya. Ini terbitan tahun 96 ya Robbi. Ini tahun 96, saya masih usia berapa itu? Masih usia 4 tahun ya. 100 Masail Fiqhiyah. Ini secara personal, Kiai secara mandiri. Kemudian ini PP Al-Anwar Sarang Rembang, 102 Masail Waqi'iyah Diniyah Musyawarah Wusta, 1974 1990 lah. Saya belum lahir waktu itu ya. Dikasih judul Arab Thali'atul Ahkam fi apa ini? Istifa apa ini, enggak kelihatan font untuk khotnya, enggak begitu jelas ya. Nah, ini pakai kertas buram malahan ini. Nah, ini pengasuhnya langsung ke Kiai Maimun Zubair. Beliau memang sudah terkenal, Masya Allah. Ini cetakan kedua tahun 1991 ya Robbi. Saya belum lahir. Pengantar dari Kiai Maimun ini bahkan berbahasa Arab takdimnya ya.
Ini khas pondok sekali, dan ini saya yakin pada zamannya sudah luar biasa istimewanya, dikagumi luar biasa ya. Karena buku yang semacam ini jarang. Untuk menerbitkan buku pada zaman dahulu kan susah ya. Nah ini ya, untuk makhotnya kecil sekali rujukannya dan membutuhkan effort sendiri untuk membaca. Ya, baik, ini pertanyaan, langsung jawabannya apa, makhotnya apa, begitu. Sistematika atau anatominya. Nah, kemudian saya punya juga ini 200 soal jawab fikih kemasyarakatan dari LTN PCNU Kabupaten Mojokerto. Pondok Pesantren Takhusus Ilmu Fikih Mojogeneng Mojokerto. Ya. Ini begini, tidak ada harokatnya, pertanyaan, jawaban, kemudian rujukannya. Masailnya juga masail yang klasik ya sepertinya. Baik, selanjutnya, nah ini dia yang bagus, keren sekali, yaitu Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami rahimahullahu ta'ala. Ini pakai kertas buram masian ya. Dan saya pernah punya dan sudah saya jual, masih baru bukunya. Ini diterbitkan ulang dengan kertas yang bagus, ukuran yang besar juga, ada 5 jilid. Nah ini juga, ini saya baru punya yang jilid ketiga saja, harganya 22.000, terbitan tahun 1982 ya Rob. Nah kemudian ini buku Tawdihul Adillah ya. Ini di sini ada judulnya Tawdihul Adillah, Kiai Syafi'i Hadami, guru zaman dulu istilahnya guru ya. Sebutan untuk ulama di Betawi sana. Nah ini diterbitkan oleh Menara Kudus. Nah, ini adalah kumpulan tanya jawab ya, tanya jawab Kiai Syafi'i Hadami di radio siaran Cendrawasih. Zaman dulu radio itu keren sekali ya. Nah di sini fontnya, wah ini fontnya kuno banget. Pertanyaan, kemudian jawaban, kemudian rujukannya itu di sela-sela, jadi bukan kesimpulan jawaban. Kalau anatomi Bahsul Masail itu jawabannya langsung utuh apa, baru kemudian rujukannya. Kalau ini Kiai Syafi'i Hadami ini jawaban dan rujukannya itu di sela-selanya, jadi bukan disendirikan poin sendiri ya. Baik, itu kemudian yang ini selanjutnya adalah fikih tradisionalis dari Kiai Haji Muhyiddin Abdus Samad. Ya, ini sama anatominya, pertanyaan dan jawaban mirip dengan ini. Jadi tidak bentuk Bahsul Masail ya, lebih ke tanya jawab syariah. Ini pakai kertas buram. Bahkan saya dapatnya ini terbitan tahun, ini dicetak berulang kali ya, sudah bercetakan 10 kali. 2010 ini saya terbitan 2010, dan saya cuman belinya hanya Rp15.000. Nah ini versi Arabnya. Al-Hujjajul Qat'iyyah fi Sihhatil Mu'taqadat wal Amaliyah An-Nahdiyah ya, sama isinya juga mirip. Nah ini tidak berharokat juga. Ini khas pesantren ya. Tebalnya berapa ini? 243 halaman, dan ada kosakata atau glosarium. Nah di sini kalau yang ini tidak ada ya. Ini diterbitkan oleh Khalista Pustaka Bayan dan Pondok Pesantren Nuris. Nah di sini ada daftar pustakanya. Kalau yang Bahsul Masail tidak ada daftar pustakanya, karena sudah disebutkan di makhot atau rujukannya. Baik, kemudian selanjutnya Bahsul Masail yang dilakukan oleh personal yang bentuknya itu konsultasi syariah adalah fikih keseharian Gusmus. Nah ini beliau sangat aktif di channel YouTube-nya, beliau dikelola oleh santrinya. Nah itu saya selalu mengikuti Kiai Mustafa Bisri. Nah ini terbitan tahun 2013, kertasnya HVS. Ini lebih nyaman sekali untuk dibaca karena
bahasa beliau ini bahasa seperti bahasa tutur ya, bukan bahasa tulisan, bahasa tutur. Jadi mengalir begitu ya. Cuman kadang-kadang ya maklumlah beliau memang orang seni ya. Jadi kadang jawabannya itu ya Anda bisa pikir sendiri lah. Begitu. Beliau kadang-kadang memberikan jawaban begitu. Bagaimana ya? Mungkin Anda punya gambaran sendiri, Anda bisa menjawabnya sendiri. Nah, itu sering beliau semacam itu. Waduh, ini bikin ketawa aja beliau ini ya. Baik, selanjutnya ada ini ya, fikih kontemporer Profesor Dr. Ahmad Zahro. Nah, saya sering mulazamah ke beliau ketika beliau mengisi taklim di Masjid Al-Akbar. Nah, saya selalu ikut kajian beliau beberapa tahun itu ya. Di sini ada 111 masalah aktual hukum Islam di zaman kita. Nah, di sini pakai kertas book paper. Kelemahannya yaitu tadi kertas book paper itu bisa muncul muncul bercak-bercak ya. Nah, ini dia. Ini kebetulan kena lembab juga, akhirnya rusak. Dan ini tidak ada teks Arabnya. Saya sangat minim sekali teks Arabnya. Jadi hanya teks Indonesia saja. Dan memang beliau terkenal sebagai pakarnya fikih kontemporer karena disertasi doktoral beliau itu tentang Bahthul Masail ya. Nah, ini diterbitkan oleh penerbit Qof dan Unibdu Press. Nah, di sini ada indeksnya, ada indeks kaidah fikih. Jadi teks Arabnya cuma di sini ya. Untuk di pertanyaannya tidak ada teks Arabnya. Jawabannya juga lebih ringkas, dan saya menemukan ada satu masail yang dimuat 2 kali di sini, hanya di copy paste. Saya menemukan itu, cuman saya lupa di mana. Ini ada jilid 1, berarti ada jilid 2, ada jilid 3. Cuman saya belum mampu membelinya. Semoga ada penerbit Qof ini memberikan endorse ke saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian masail apalagi ya? Buku Bahthul Masail ada banyak ini. Fikih adat ini ditulis oleh Ifrosin, ini santri yang menyusunnya, kemudian diterbitkan oleh Mukjizat Group, manifestasi santri Jawa Barat. Ya, di sini pertanyaan, kemudian jawabannya dan terjemahannya. Ini ada harokatnya. Fikih adat. Di sini rahasia sukses fuqaha. Ini terbitan Lirboyo. Ya. Ini lebih ke masail yang tematik ya. Jadi bukan masail fikih ya, tapi masail tematik. Kalau yang tadi masalah adat, kalau ini masalah rahasia sukses fuqaha. Kemudian ini ada fikih najasah. Jadi mengupas 66 macam najis ma'fu. Komentar terhadap Manzumah Ibnu Imad Kiai Muhammad Ridwan Qayyum Said. Kemudian kalau di luar negeri ada juga ini fikih kesehatan. Nah, ini juga semacam Bahthul Masail ya, kontemporer, dan tidak ada teks Arabnya. Tapi masalah-masalah kontemporer sekali ya. Contohnya masalah apa ini? Masalah saya bacakan masalah autotransplantasi, kemudian masalah eutanasia, kemudian masalah cloning manusia juga, transfusi, kemudian waduh ini masalah kesehatan ya, masalah kontemporer sekali dan patutlah untuk kita baca. Kemudian masail lagi, Bahthul Masail. Nah, ini tematik masalah sunnah Syiah ya. Nah, ini juga begitu dan lebih kepada komentar terhadap masail Syiah yang ditampilkan oleh Profesor Dr. Haji Habib Quraisy Shihab. Sunnah Syiah bergandengan tangan mungkinkah? Ini Pondok Pesantren Sidogiri. Saya juga punya sebetulnya buku dari Pondok Sidogiri itu mengomentari Agus Mustafa. Nah, baik, itu masih banyak sebetulnya. Kompas Tuntas Tradisi dan Amaliyah NU. Ini lebih kepada tematik masalah yang khilafiyah.
ya, dan ini fontnya tidak teratur ya, penataannya tidak teratur. Nah kemudian terakhir ada dua ini. Nah, Bahsul Masail, tapi bukan Bahsul Masail yang kayak di NU ya. Ini dilakukan oleh ulama Timur Tengah. Lebih tepatnya adalah muttabi'nya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, di sini atau lebih khususnya Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Syekh Dr. Su'ad Asyuraim, Imam Masjidil Haram ya. Ini masalah-masalah khotib ya. Masalah-masalah khotib saya suka sekali, dan rujukannya juga tidak melulu kalangan Ibnu Taimiyah ya. Tapi banyak justru lintas mazhab di sini. Masalah-masalah khotib banyak dibahas, dan memang ini khusus khotib ya, panduan khutbah Jumat, fikih khutbah Jumat lah gampangannya begitu. Kemudian ini bahasa Arab saya dapat ini tanpa harokat, masalah-masalah tentang fatwa Shiyam min Mauqi'il Islam soal wa jawab. Jadi Muhammad Saleh Al-Munajjid, Syekh Saleh Al-Munajjid islamqa.com kalau tidak salah itu. Baik, sudah banyak itu berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 23 buku saya bahas dalam video yang terlalu panjang lebar ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.